Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu rangkaian dari pengatur nada atau tone control. Ada yang tahu di sini rangkaian pengatur nada atau tone control? Fungsi apa itu rangkaiannya? Ada yang tahu? Fungsi kurang tahu, Pak. Nah, rangkaian tone control itu adalah rangkaian yang berguna untuk mengatur nada dari suatu suara. Nah, jadi kalian kan menggunakan speaker. Di speaker itu pasti ada namanya sampai mengaturnya itu yang namanya tone control yang bisa diputar tuh. Nah, itu yang namanya tone control. Nah, sebelum gua masuk ke materi, awak absen dulu. Yo, ayo berkontak ada yang alfa kan? Yo, nah. Aji Krisna Wibowo. Hadir, Pak. Afrizal Nurman. Pak. Ya, Andre. Pak. Fauzi Akbar. Pak. Fitri. Pujianto. Ampun. Aisyah Pak. Di kedua, Pak. Iya. Cabut gue, Pak. Ilham. Michael. Pak. Muhammad Idris. Pak. Noverli. Pak. Rangga. Pak. Reza. Pak. Rigo. Pak. Iya. Windy. Hadir. Iya. Oke, jadi ada dulu ya. Halo. Coba. Oke, sini. Nah, kini Wak masuk ke materi, yaitu rangkaian pengatur nada atau control. Jadi di materi ini awak akan mengetahui dari pengertian dari rangkaian pengatur nada. Kemudian prinsip kerja dari rangkaian pengatur nada, dan ketiga yaitu macam-macam dari rangkaian pengatur nada. Nah, di situ alur dari audio. Yang pertama input. Input kok berasal dari apa? Mic. Mulai TV, Pak. TV. Mulai kaset. Kaset CD. MP3, Pak. MP3. Ya, MP3, MP3. Lanjut, mulai MP4, Pak. MP5. Nah, kemudian dari input masuk ke rangkaian tone control. Nah, risiko, beko, nada-nada dari input tadi akan diatur. Nah, kemudian dari rangkaian tone control masuk ke amplifier atau rangkaian FM. Nah, dari nada yang dihasilkan dari tone control tadi masuk ke amplifier. Tahu apa amplifier itu? Penguat. Jadi setelah masuk ke rangkaian tone control, kalau dapat nadanya, suaranya masuk ke ampli untuk dikuatkan. Nah, kemudian dari ampli itu baru keluarnya outputnya suara. Kalau paham? Nah, di situ iko gambaran dari skema tadi itu. Iko inputnya kabel jack. Ya, bisa masuk ke laptop, ke HP. Dari input beko masuk ke tone control. Ya. Pengatur, Pak. Nah, kemudian masuk ke amplifier atau penguat. Baru terakhir masuk ke speaker. Jadi output dari suara tadi. Nah, ini yang pertama awak harus mengetahui apa itu rangkaian dari pengatur nada atau tone control. Nah, tone control adalah sirkuit elektronika
bisa yang berfungsi untuk mengatur gelombang nada dari output audio. Dari audio tadi. Nah, kemudian input biasanya berasal dari mic, MP3, MP4 ataupun televisi. MP3 kok biasanya Musik lagu HP, musik. Nah, MP4 kok dari video biasanya. Nah, walaupun sekarang nada dapat diatur secara digital menggunakan software ataupun program komputer, rangkaian ini tetap efisien karena komponennya sederhana, murah dan mudah dibuat. Nah, jadi tone control kok murah dibuat ya cuma asalkan komponennya tahu. Nah, kemudian pada dasarnya rangkaian tone control atau pengatur nada berfungsi untuk mengatur penguatan dari level nada bass. Bass kok untuk frekuensi rendah. Nah, kemudian dan level nada treble yaitu untuk mengatur nada tinggi. Nada bass adalah sinyal audio pada frekuensi rendah, sedangkan treble merupakan sinyal audio pada frekuensi tinggi. Nah, kemudian dari nada bisa diatur pada rangkaian tone control di bawah ini, yaitu ada 3 macam. Jadi rangkaian kontrol sederhana itu bisa terdapat 3 macam potensio atau pengaturannya. Nah, yang pertama volume. Volume kok mengatur segalanya yang ada pada tone control tuh. Nah, mengatur besar kecilnya amplitudo dari sinyal input secara keseluruhan. Jadi beko, kalau volume mati bass mati triple semua treble-nya. Keluarannya tuh tidak ada. Kemudian bass, yaitu untuk mengatur nada rendah pada rentang frekuensi antara 20 Hz sampai 500 Hz. Itu untuk yang rendah. Nah, kemudian treble, yaitu untuk nada tinggi di rentang 10 kHz sampai 20 kHz. Misalnya lebih tinggi dari situ kalau speakernya lebih ganda. Nah, kemudian kok rangkaian dari yang 3 tadi bisa juga tambah penguatan yang lain seperti middle. Middle kok untuk frekuensi menengah. Jadi antara 500 tadi, antara bass tadi sampai treble tadi jaraknya. Jadi di situ jarak dari tadi itu bisa diatur menggunakan middle. Kalau tambahkan middle tadi. Nah, kemudian balance, yaitu penyeimbang antara nada kanan dan kiri. Nah, kemudian ada yang terakhir echo, itu mengatur efek gema pada nada ekor. Nah, kemudian masuk ke prinsip kerja dari rangkaian tone control. Nah, prinsip kerja rangkaian tone control yaitu pada frekuensi rendah atau bass dan mengatur frekuensi tinggi atau treble. Tegangan yang dihasilkan dari tone control itu mulai dari 9 volt DC sampai 18 volt DC. Nah, kemudian yang ketiga yaitu macam-macam dari rangkaian pengatur nada. Baca dulu macam-macamnya lah. Nah, yang pertama yaitu pasif. Rangkaian tone control pasif. Nah, rangkaian tone control pasif kok rangkaian yang tidak menggunakan penguat. Nah, komponen yang digunakan resistor sama kapasitor. Nah, kemudian tone control aktif. Nah, di Sikoko yang aktif kok baru menggunakan penguat, yaitu berupa transistor dan IC. Lanjut. Nah, tone control aktif adalah
sirkuit yang terdiri dari komponen aktif dan pasif. Komponen aktif diantaranya terdiri dari transistor dan IC, Pak. IC atau integrated circuit. Nah, komponen ini memiliki sifat penguatan. Nah, penguatan di Sikoko berasal dari transistor sama IC tadi. Sehingga sinyal input yang telah diatur nadanya bisa dikuatkan beberapa kali sebelum diumpankan ke rangkaian power amplifier penguat. Jadi dari Sikoko lah penguat dari aktif tadi dikuatkan lagi di amplifier tadi ya. Nah, paham? Nah, kemudian komponen yang digunakan yaitu resistor, nah, 6 buah, kapasitor, LPO, sama baru transistor. Iko berguna transistor ko yang penguat tadi, potensio ko sebagai pengatur nada, keluaran dari nada tadi. Nah, itu skema dari rangkaian tersebut. Nah, dari sinyal input, Iko masuk ke bass, kemudian treble, kemudian volume. Nah, dari Siko tadi baru masuk ke penguat. Ko penguatnya yang transistor wah. Nah, cek dari transistor ko baru keluar ke output amplifier. Output amplifier. Nah, kemudian tone control pasif, yaitu sirkuit yang terdiri atas komponen pasif seperti Resistor dan kapasitor, resistor dan kapasitor. Karena komponen ini tidak memiliki sifat penguatan, maka amplitudo dari sinyal output tidak akan lebih besar dari sinyal input. Jadi risiko kok, beko tidak ada terjadi penguatan. Nah, dari potensio di sinyal dari potensio di langsung ke output, tidak ada terjadi penguatan. Kemudian, nah, itu daftar komponennya itu hanya ada Iko kapasitor dan risiko resistor 3 buah, potensio 2 buah. 3. Oh iya. Nah, lah, Iko rangkaian tune control pasif skemanya. Nah, dari input masuk ke volume. Volume tadi kan? Di volume kok, kalau sinyal tone controlnya mati atau di nol kan, dari nada frekuensi dari input akan masuk ke ground. Jadi nak masuk ke sekolah nah. Nah, Siko paham? Paham, Pak. Siko paham. Jadi beko, kalau volumenya mati, potensionya nol kan, sinyal kok tidak masuk ke sekolah. Frekuensinya itu cuman jadinya masuk diteruskan ke ground. Nah, Siko paham? Paham, Pak. Nah, dari Siko awak aktifkan volumenya sampai maksimal. Nah, dari Siko terjadi yang namanya high pass. Pas ada video. Wah, masuk dulu ke treble. Nah, treble dulu ya. Nada di Siko akan terbagi 2. Ke bawah C, ke atas C. Di kapasitor itu menghambat frekuensi rendah, jadi nada yang tinggi akan masuk ke treble. Kemudian nada yang frekuensi yang rendah akan ditolak, akan terhambat. Nah, kemudian di situ masuk ke treble. Nah, dari treble kalau buat treble ke 0, jadi frekuensi tingginya akan mati atau tidak ada outputnya. Nah, kalau mati, maka frekuensi tadi
Nggak, pajang bawah dong. Ka sampiang. Ya kapasitor Pak. Nah, kapasitor CMP ko oleh. Dari kapasitor CMP masuk kami ke bawah sampai ke ground. Nah, jadi kau paham? Paham. Nah, kemudian awak aktifkan tribelnya. Awak maksimalkan tribelnya. Nah, beko dari siko tadi kalau maksimal karena ini iko tinggi, iko tidak ada hambatan, maka semua frekuensi yang masuk ke tribel akan menuju ke bawah. Nah, dari bawah baru masuk ke Output. lagi Ya kapasitor kapasitor Pak. elko. Nah, dari elko baru ke output. Nah, kelasnya tribel kan? Nah, kemudian masuk ke bass lagi. Dari bass, bisiko kan terbagi tadi. Nah, yang C itu masuk ke bawah. D itu resistor, maka frekuensi tinggi akan dihambat. Nah, sehingga yang lewat itu hanya frekuensi rendah. Paham? Sampai di situ? Paham? Nah, kemudian tipe risikonya. Dari hambatan tadi itu pasti ada yang namanya kelebihan dari masih ada frekuensi tinggi yang lolos. Nah, DIKO kapasitor. Jadi beko yang tinggi tadi itu atau nada middle, kaliko middle di bersama akan naik ke atas. Nah, dari atas akan masuk lagi ke sini, baru ke Resistor resistor R3, baru ke outputnya. Nah, di sini yang ikulah siap kan? Nah, masuk ke bawah lagi. Di sini kalau bass kita matikan, maka frekuensi nada yang dari di sini tadi R1 tadi akan dilewatkan sehingga akan menuju ke R2 dan terakhir bertemu di ground sama dengan tribel tadi. Nah, kemudian ketika bass kita aktifkan atau kita maksimalkan, maka yang frekuensi rendah tadi akan masuk ke atas, mengalir ke atas. Nah, fungsi dari C1 10 nanofarad itu berfungsi untuk menghambat frekuensi tinggi yang berada di bass. Nah, dari bass dari siko tadi kan ada frekuensi tinggi yang masih lolos atau nada middle. Kemudian masuk ke sini. Nah, di sini kan terjadi lagi low pass filter. Di sini. Kemudian nada yang tinggi tadi di R3 akan dihambat sehingga nada tinggi masuk melalui ke C1. Nah, dari C1 akan masuk ke R2. Nah, dari R2 baru ke ground. Nah, dari sini tadi masuk ke R3. Nanti R3 akan ada namanya frekuensi rendah akan bertemu lagi dengan tribel. Dengan frekuensi tinggi. Jadi beko baru dapat ya frekuensi yang kita inginkan. Baru pajang ke output. Dari output baru ke ampli, baru ke speaker. Nah, dari situ paham? Paham, Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk selanjutnya kalian akan mempraktekkan yaitu rangkaian tur kontrol pasif yang ini. Akan kalian praktekkan ya. Oke, Pak. Baik.
Ada pertanyaan? Ya. Oh, jadi kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup materi kita hari ini. Kemudian nanti kita akan langsung masuk ke Praktek Pak. prakteknya lagi. Baik. Kalau tidak ada, materi sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bawa dah, ni awak. Tak, ini mana? Mita may Pak. Ini yang. Iyo. Tuh guys. Itu putih ya? Putih Pak. Mita may Pak. Ini yang. Iyo. Tuh guys. Itu putih ya? Putih Pak. Sila na bro. Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jawaban